Halo, saya Vita Mindset Trainer. Kita kaya raya. Untuk mewujudkan apapun diperlukan yang namanya konsentrasi. Karena saat pikiran dan perasaan selaras dan bisa fokus ke satu hal selama minimal 17 detik, itu sudah membuat kita menebarkan energi yang dapat mewujudkan apapun yang kita fokuskan, kita niatkan. Tanpa adanya konsentrasi, maka daya mencipta menjadi kecil. Tidak ada kekuatan kalau kita tidak bisa konsentrasi. Tapi yang namanya pikiran kan liar, senangnya loncat sana, loncat sini, mikirin ini itu, pikiran liar ya banyak. Makanya kita perlu melatih pikiran kita untuk fokus ke hal-hal yang baik, ke hal-hal yang dapat disyukuri. Caranya gimana? Kamu bisa join kelas afirmasi energi kemakmuran naga emas di WhatsApp. Untuk sebulan dari Senin sampai Jumat kamu bisa mengetik afirmasi dari subuh sampai jam 10 malam. Di situ kita akan membiasakan diri kita untuk fokus ke hal-hal yang kita harapkan, yang kita hargai dan syukuri. Sehat, bahagia, kaya raya untuk kita semua. Mungkin kamu pernah dengar kalimat, dia dapat balasan dari apa yang pernah dia perbuat di masa lalu. Soalnya dia ngezolimin saya. Tapi apa yang ada di kalimat tersebut, di getaran hati saat kita berpikir seperti itu? Yuk kita bahas. Di situ ada kepuasan, kita ngerasa puas. Seperti getaran vibrasi, syukurin lu. Sekarang ngalamin apa yang dulu kamu perbuat ke gue. Misalnya seperti itu. Artinya kita yang low vibes dengan berpikir seperti itu. Karena kita sedang tidak menebarkan energi unconditional love, cinta tanpa syarat atau penerimaan dengan keikhlasan total, penerimaan tanpa perasaan senang orang lain menderita. Menurut saya bukan soal Tuhan membalas dia, tapi Tuhan itu menurut saya ya energi yang sangat penuh cinta, cinta yang sempurna. Dalam cinta yang sempurna tidak ada balas membalas. Ada pertanyaan nih, saat berdoa pikiran saya masih liar seperti monkey. Apa yang harus saya perbanyak latihannya? Latihannya mudah, kace aja yang rajin. Aku mengasihimu, M-nya huruf besar untuk Tuhan. Aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih. Yang kedua, perhatikan pikiran-pikiran kita saat kita berdoa. Saat pikiran lainnya muncul, sadarkan diri lagi. Bisa dengan mengatakan freeze, kayak freezer gitu ya, beku. Atau dengan mengatakan fokus lagi gitu. Dan mulai memperhatikan nafas yang keluar masuk. Lalu bisa juga bilang ke diri sendiri, oke, saya mau berdoa saat ini ya. Berpikirnya nanti lagi kalau udah beres. Bagaimana cara saya menenangkan hati yang tiba-tiba khawatir? Perlu dilatih, sering-sering melatih pikiran kita. Namanya juga pikiran ya, sifatnya memang seringnya mikirin masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Kita perlu sadar dulu, pikiran memang begitu sifatnya. Cara menenangkan hati, ya dengan menenangkan pikiran. Semua berawal dari pikiran kita. Ketidaktenangan kita berawal dari ketidaktenangan pikiran kita. Cara melatih pikiran gimana? Mulai sering-sering mengulang dalam hati kalimat cinta, kace, yaitu Tuhan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih. M-nya huruf besar ya. Kita baca buku yuk. Kali ini ada buku bagus tentang spiritualitas, tentang kesadaran, kebijaksanaan.
Judulnya Berguru pada Langit dan Bumi. Yuk kita baca. Ini tentang langkah-langkah gimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Manu, di tahap awal, belajarlah tersenyum untuk segala dualitas kehidupan yang kamu alami. Tersenyum dalam suka duka, dalam kemenangan dan kekalahan. Mulailah tersenyum walaupun baru bisa pada tataran tubuh kamu, sementara pikiran kamu masih belum tersenyum. Latih terus hingga pikiran dan hati kamu ikut tersenyum ikhlas seperti bibirmu. Suatu saat nanti, jika senyummu itu bisa hadir dari kedalaman hatimu yang penuh rasa penerimaan atas semua yang kau alami dalam kehidupanmu, maka kau akan mengerti rasanya kebahagiaan sejati, kebahagiaan abadi. Halo, saya Vita Mindset Trainer. Saya mau merangkum beberapa poin penting dari buku The Secret karya Rhonda Byrne. Seluruh hidup Anda adalah perwujudan dari pikiran-pikiran dan perasaan yang muncul dalam benak dan hati Anda. Artinya, pikiran dan perasaan selalu mewujud jadi kenyataan. Apapun yang sering kamu pikirkan dan rasakan, apalagi katakan, itu akan mewujud menjadi kenyataan, akan kamu alami sebagai suatu pengalaman hidup di masa depan kamu. Belajar lagi dari buku bagus yang akan saya bacakan berikut ini. Judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down. Cara untuk tetap tenang dan berkesadaran di tengah dunia yang serba cepat. Penulisnya orang Korea loh, namanya Haemin Sunim. Ayo kita baca. Master Zen Seong mengatakan, saat aku melihat air, aku menjadi air. Saat aku melihat bunga, aku menjadi bunga. Bunga yang mengambang di atas air. Yeay! Saat tubuh kita ringan dan bugar, kita merasa ringan, hampir seperti udara. Tapi, hanya karena kita merasa ringan, tidak berarti tubuh kita tidak nyata. Butuh usaha yang besar agar kebugaran kita tampak alami dan mudah dicapai. Tapi hanya karena kelihatan begitu mudah, bukan berarti tidak ada usaha yang perlu dilakukan. Apa yang kita sebut sebagai jiwa atau sifat tercerahkan berwujud seperti udara, begitu ringan dan alami sampai kita tidak menyadarinya, kecuali kita mau melatih diri untuk menyadarinya. Kali ini saya punya buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini mengenai filsafat Yunani Romawi kuno. Seru loh, agak berat tapi bagus. Yuk kita baca. Kita akan memahami yang namanya keterhubungan atau keterkaitan segala sesuatu di semesta. Hidup selaras dengan alam menuntut kita untuk menyadari adanya keterkaitan di kehidupan ini. Stoicisme melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan, bagaikan jaring-jaring raksasa, termasuk semua peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kejadian yang ada dalam hidup kita adalah hasil rantai peristiwa yang sangat panjang, dari peristiwa besar sampai peristiwa kecil sekalipun. Dengarkan ini dan ingat selalu, tidak ada yang namanya kebetulan di alam semesta ini. Dan sangat penting untuk menyadari peran serta manusia atau eksistensi manusia sebagai bagian dari alam semesta yang sangat besar ini. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!